إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah kalian dari berburuk sangka, disebabkan berburuk sangka adalah akdzabul hadis, adalah suatu ucapan yang sangat dusta. Para ulama kita rahimahumullah ta'ala menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, prasangka buruk yang tidak didasari atas qarinah dan tanda-tanda disamakan dengan al-kadhib, dengan kedustaan. Bahkan beliau katakan akdzabul hadis adalah sesuatu yang sangat dusta, disebabkan seseorang yang membangun sangkaannya tanpa ada tanda dan qarinah, dia hanya sama dengan orang-orang yang berdusta. Disebabkan ikhwani fiddin, su'udzan, berburuk sangka kepada saudara muslim tanpa ada qarinah, tanpa ada dasar yang dibenarkan, ini adalah perkara yang sangat merusak ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga su'udzan, prasangka buruk kepada saudara yang lain, ini dapat menyeret dan membawa seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjauh dari berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni its. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh berburuk sangka itu adalah dosa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian melakukan tajassus, mencari kesalahan dan kekurangan saudaranya, dan janganlah kalian saling menggibahi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang berburuk sangka kepada saudaranya, niscaya dia akan melakukan tajassus, ingin mencari kebenaran dari sangkaan tersebut. Oleh karena itu dalam ayat tadi, tatkala Allah melarang kita untuk berburuk sangka, Allah lanjutkan dengan wala tajassasu. Dikarenakan seseorang yang telah berburuk sangka, maka dia akan menempuh cara-cara mencari tahu, mencari berita untuk membenarkan
prasangka dia. Dan kalau dia mendapatkan berita yang sesuai dengan sangkaannya tanpa dia mencari, maka dia telah terjatuh di dalam ghibah. Oleh karena itu Allah katakan lagi dalam lanjutan ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian saling menggunjing, jangan kalian saling menggibahi. Sehingga perkara ini ikhwani fiddin, su'udzan, berburuk sangka kepada saudara yang lain, dapat menyeret seseorang kepada perkara-perkara buruk, kepada tajassus, juga kepada ghibah. Juga dalam hadis yang lain, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang iyyakum wadh-dhann, berhati-hati kalian dari berburuk sangka. Di lanjutan hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wala tahasadu wala tabaghadu, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga atau ulama kita mengatakan bahwasanya al-hasad wal-ub, seseorang itu hasad, dengki, benci, itu munculnya disebabkan karena su'udzan, dia berburuk sangka kepada saudaranya. Sehingga perkara ini ikhwan fiddin sangat berbahaya, dia dapat menyeret amalan-amalan buruk yang lainnya. Juga berburuk sangka kepada saudara muslim yang lain, hal ini dapat menyakiti orang tersebut. Bahkan hal ini ikhwan fiddin telah terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalam. Tatkala kaumnya berburuk sangka, mereka menuduh sesuatu yang tidak benar yang ada pada Musa alaihissalam, sehingga Musa alaihissalam sangat tersakiti. Nabi alaihissalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kanat Bani Israil yaghtasilu 'uryanan yanzuru ba'duhum ila 'awrati ba'din. Dahulu Bani Israil mereka memiliki kebiasaan mandi bersama-sama dalam keadaan telanjang, dan mereka saling melihat aurat yang lainnya. Dan hal ini kata para ulama kita adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka. Wa kana Musa alaihissalam yaghtasilu wahdah, adapun Musa alaihissalam padahal hanya mandi sendiri, tidak mandi bersama Bani Israil. Lihat, tatkala hal ini terjadi, Bani Israil mengatakan wallahi ma mana'a Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Mereka mengatakan demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk ikut mandi bersama kami, melainkan ada pada kemaluannya cacat. Mereka berburuk sangka kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka menuduh bahwasanya Musa alaihissalam memiliki penyakit pada kemaluannya sehingga dia tidak mau mandi bersama Bani Israil yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan tersebut dan sangkaan tersebut dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan cara tatkala Musa alaihissalam mandi dan meletakkan bajunya di atas batu, lalu batu tersebut lari dan membawa baju Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam lari mengejar batu tersebut yang ada pada pakaiannya. Dan Bani Israil melihat Musa alaihissalam dan mereka mengatakan wallahi ma bi Musa min ba'sin, demi Allah ternyata tidak ada pada diri Nabi Musa alaihissalam cacat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingati kaum muslimun tentang hal ini. Jangan sampai apa yang terjadi pada Musa alaihissalam dari kaumnya terjadi juga dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti Bani Israil, yang mana mereka menyakiti Musa alaihissalam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dengan prasangka buruk mereka kepada Musa alaihissalam. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Musa alaihissalam dari tuduhan tersebut, dan Musa alaihissalam di sisi Allah adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. As'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd.
Ibadallah, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya ada suatu keadaan yang dimana seseorang boleh untuk membangun suudzon kepada saudaranya tatkala orang tersebut menampakkan keburukan, tatkala ada qarinah yang menunjukkan akan hal tersebut. Dalam sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna nasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu orang-orang dihukumi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa innal wahya qad inqata. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sekarang wahyu telah terputus, yaitu dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang itu dihukumi dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun setelah turunnya apakah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka bagaimanakah kita menghukumi seseorang? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana. Adapun sekarang kami akan menghukumi kalian sesuai dengan yang nampak bagi kami. Lalu kata beliau radhiyallahu taala anhu, faman azhara lana khaira aminnahu wa qarrabna wa laysa lana min sariratihi syai'. Adapun orang-orang yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami percaya kepada mereka, kami dekat kepada mereka. Orang-orang yang baik menampakkan kebaikan, menampakkan ketakwaan, menampakkan salat, maka kita hukumi mereka sesuai dengan zahirnya. Wa laysa lana min sariratihi syai'. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adapun yang terdapat di dalam hatinya, apa yang dia sembunyikan di dalam batinnya, maka sama sekali kita tidak memiliki kemampuan untuk menghukuminya. Allahu yuhasibuhu ala sariratihi. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab, yang akan memperhitungkan tentang batin mereka, apa yang mereka sembunyikan. Lalu kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa man azhara lana su'an, siapa yang menampakkan keburukan kepada kami, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, maka kami tidak percaya kepada mereka, kami tidak membenarkannya tatkala mereka telah jelas-jelas menampakkan keburukan, menampakkan suatu amalan yang buruk, maka orang tersebut tidak dipercaya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dia berucap bahwasanya apa yang ada di dalam diriku baik. Sehingga ikhwan fillah, perkara ini suudzon adalah perkara yang sangat berbahaya, yang dimana seseorang harus berhati-hati darinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjerumuskan kita di dalam hal ini. Oleh karena itu ikhwan fillah, seseorang harus berhati-hati, al-hadar al-hadar, berhati-hati dari perkara ini, dan seseorang harus senantiasa berbaik sangka kepada saudara muslim yang lain selama tidak ada sesuatu yang menyelisihinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.